Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama ya untuk melakukan running data, analisis regresi, panel statis ya, itu dengan pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menggunakan tools Stata ya, versi 17. Jadi untuk data yang akan kita gunakan untuk latihan pada hari ini itu kalau adik-adik lihat di sini ada 35 observasi ya. Gitu. Jadi ada 35 observasi 10 tahun dari 2015 sampai 2024 dengan variabel Y-nya adalah growth, pertumbuhan ekonomi, kemudian variabel X-nya adalah tingkat pengangguran terbuka ya atau unemployment. Ini satuannya persen semua. Kemudian share industri ya terhadap PDB ini satuannya juga persen. Kemudian Human Capital Index ini satuannya indeks ya 0 sampai 1. Oke, em, pada kesempatan hari ini juga saya perlu sampaikan ke adik-adik semua bahwa kalau kita running di Stata memang untuk observasi ini harus kita rubah menjadi bentuk angka ya seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa gitu? Kita bisa kopikan data ini ya ke Stata di Ctrl C aja, copy. Kemudian Anda masuk ke Stata, silahkan cari bagian data editor ya di sini. Nah, klik aja, jadi dia akan langsung keluar bentuk sel seperti Excel gini, langsung paste aja. Oke. Nanti akan ada perintah the first row on the clipboard contains value, bla bla bla. Tiga ini klik aja. Nah, sudah begini ya. Kalau sudah, berarti ini data sudah berhasil masuk ke Stata. Tinggal kita periksa aja ya. Nah, teman-teman sekalian ya, ini sudah masuk ya, ada provinsi, tahun, dan yang lain-lain. Em, Memang kalau di Stata ada banyak pilihan. Anda bisa pakai prosedur kayak saya gini, copas gitu. Atau Anda bisa pakai prosedur ekspor ya, itu. Atau impor ya kalau di Statanya. Itu bisa juga. Nah, oke. Nah, kalau untuk latihan hari ini saya pakainya yang ini ya, copas saja. Nah, kalau sudah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan ini apa? Kayak gitu kan. Jadi yang nomor satu yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat observasi dan series waktunya tadi itu dikenali gitu ya oleh Stata. Kalau enggak nanti dia akan nganggap itu variabel. Kan kayak gitu. Caranya gimana? Caranya ketik aja xtz ini spasi tadi observasinya kita kasih nama prof ya. Spasi lagi untuk tahunnya kita kasih nama year ya tadi di variabelnya. Lalu disamain aja gitu kan. Kemudian enter. Nah, kalau sudah enter, ini komen pertama masuk. Ini panel variabelnya itu Prof. Kemudian time variabelnya year 2015 sampai 2024. Ya gitu. Nah, sudah ya. Step satu sudah aman. Jadi sekarang kita sudah bisa mulai running data. Gitu. Nah, running data yang pertama kalau di panel statis itu kan ada tiga pendekatan ya. Ada common effects, ada fixed effect, sama ada random effect gitu. Bedanya apa? Kalau common effect itu kan kita anggap nggak ada efek ya, umum gitu. Jadi semua data itu ya nggak ada time series atau nggak ada panelnya. Dianggap semuanya cross section, 350 observasi. Nah, kalau fixed effect itu kan kita mengakui ya bahwa antara observasi itu dia punya eh, karakteristik Y yang berbeda-beda gitu. Sehingga ada efek tetap yang mungkin terjadi. Ibaratnya kayak Jawa Tengah sama Papua itu kan berarti dia pasti punya karakteristik yang berbeda kan. Ini fixed effect menangkap itu. Dan efek tetap itu dinormalkan dulu. Dengan cara melakukan prosedur dummy ya. Makanya nama lainnya fixed effect kan LSDV ya. Least square demi variabel. Nah, kalau yang common effect itu dia sama ya gitu. Iya, secara umum tuh hampir kayak fixed effect itu mengakui adanya efek tetap, tapi bedanya efek tetap itu dianggap random. Nah, kita sekarang running data yang pertama ya, itu dengan prosedur common effect ya. Kita akan coba keluarin outputnya. Caranya ketik aja regress, spasi,
Tadi kan Y-nya itu growth ya. Growth spasi pengangguran ya. Unemployment spasi industri ini spasi apa tadi namanya HCI ya. Enter. Nah, inilah output common effect ya, adik-adik ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat jumlah observasinya 350, F square-nya sekian, R square-nya 0,37 ya, 37,9%. Kemudian ini signifikansinya ya, kita bisa pakai T hitung ini, bandingkan dengan T tabel, atau pakai probability ini bandingkan dengan alpha. Di sini ini koefisiennya ya, dan standar errornya. Kalau kita lihat di sini, signifikansinya semua variabel X itu secara parsial signifikan ya dalam mempengaruhi Y. Kayak pengangguran itu dia signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dia negatif ya. Artinya ini sesuai dengan hukum Okun ya. Kemudian industri juga signifikan positif itu. Kemudian indeks pembangunan manusia, indeks human capital juga signifikan ya. Cuman hati-hati ya kalau membaca signifikansi dengan menggunakan probability itu rentan buta ya, karena kan dia buta arah nih. Gitu. Jadi kalian harus lihat keefisiennya juga. Tuh. Oke, ini yang common effect ya. Gitu. Jadi kita save dulu. Nanti kan kita harus pilih ya kan, mau pakai common, fixed atau random. Selanjutnya kita ke fixed effect ya. Kita akan keluarkan outputnya fixed effect. Caranya ketik lagi xtz, gitu ya. Ini, maaf kok xtz, xtrect. Extract, kemudian ini aja. Saya copy aja. Extract, spasi. Nah, ini ya. Kemudian koma FE. Gitu. Harus ada fix effect-nya ya. Enter. Nah, sudah ya. Di sini kita bisa lihat outputnya keluar juga fix effect ya. Within regression. R square-nya apakah terlihat di sini? Kita bisa cari R square-nya membesar ya. Kemudian di sini kita bisa lihat signifikansinya masih mirip ya dengan hasil dari common effect ya. Semua signifikan. Kemudian arah koefisiennya juga masih sama. Gitu ya. Jadi ini kita simpan dulu. Nanti kita akan menggunakan output fixed effect untuk melakukan pengujian Chow test. Gitu. Nah, tapi output ini harus kita simpan dulu ya, gitu, di memorinya statanya. Jadi tujuannya karena kita akan melakukan pengujian Haussmann dan Lagrange kan nantinya kan. Caranya ketik aja estimate spasi stores gitu ya. Estimate spasi store terus kasih nama aja FE underscore model kayak gini. Enter. Nah ini sudah tersimpan ya di memorinya Stata. Nanti kita tinggal panggil lagi. Nah sekarang kita akan melakukan pengujian untuk random effect. Caranya sama, extract ya, ketik extract, kemudian tulis nama-nama variabelnya. Kalau sudah, ketik koma, spasi, RE ya. Kalau dalam hal ini kita ketiknya RE, random effect ya. Enter. Nah, di sini adik-adik sudah bisa lihat juga R square-nya yang within cukup besar ya. Lumayan lah daripada yang tadi. Kemudian number of groups-nya 35 ya. Ada 35 observasi kan tadi. Kemudian grup variabelnya prof. Kemudian di sini arah probability-nya juga sama ya, sama ininya. Jadi signifikan semua. Kemudian juga ininya bagus juga, koefisiennya sesuai arah juga ya. Itu. Nah, ini output random effect-nya. Sekarang kita simpan juga ya, estimate, store, ini ya. Nah, itu kita kasih nama RE model kayak gini ya. Oke, kalau sudah simpan. Nah, ini sudah kesimpan semua. Nah, kita sudah punya 3 output nih, gitu. Ini punyanya random effect ya. Ini random effect, ini punyanya fixed effect, dan yang ini punyanya common effect. Gitu. Lantas mana yang harus kita pilih untuk kita interpretasi nantinya di model apa modelnya yang akan kita interpretasi ya di riset kita. Maka kita harus melakukan uji spesifikasi dulu ya, adik-adik ya. Uji spesifikasi model kan secara umum di panel statis ada 3 ya. Itu ada uji Chow, itu untuk memilih antara common effect sama fixed effect.
kemudian uji Hausman, ini untuk memilih antara fixed effect sama random effect, dan yang ketiga uji Lagrange multiplier, ini untuk memilih antara common effect sama random effect. Biasanya Lagrange multiplier nggak akan dipakai jika pada pengujian Chow dan Hausman kita diarahkan untuk memilih fixed effect, maka Lagrange multiplier nggak dipakai. Lagrange multiplier baru dipakai kalau misalnya di pengujian Chow kita diarahkan memilih common effect, dan pada pengujian Hausman kita diarahkan memilih random effect. Nah, dalam hal ini antara Chow sama random kan sama-sama dipilih nih. Nah, baru LM Lagrange multiplier dipakai. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke uji Chow, gitu ya. Cara untuk uji Chow itu kita cukup lihat outputnya fixed effect aja di sini ya. Kemudian silahkan lihat di bagian paling bawah. Di situ ada f-test that all UI, ini errornya ya, UI. Itu kemudian paling kanan itu ada probability f-nya. Gitu. Nah, aturannya begini. Jika nilai probability-nya itu di bawahnya alfa 5%, maka kita diarahkan memilih common effect. Tapi jika nilai probability-nya di atas alfa, maka kita diarahkan untuk memilih fixed effect. Kayak gitu. Sorry, terbalik. Jika probability-nya di bawah alfa, maka kita diarahkan memilih fixed effect. Tapi jika probability-nya di atas alfa, maka kita diarahkan memilih common effect. Kayak gitu. Nah, artinya kalau diarahkan memilih fixed effect, itu berarti ada efek tetap ini gitu, di model ini. Nah, di sini kita bisa lihat nilai probability-nya di bawah alfa ya, yang saya lingkarin ini, berarti kita diarahkan untuk memilih fixed effect ya, gitu. Jadi dari hasil pengujian Chow, kita diarahkan untuk memilih fixed effect, kayak gitu. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan pengujian Hausman, gitu. Nah, uji Hausman tadi untuk milih antara FEM sama REM, ya kan. Nah, sekarang caranya gimana? Ketik aja Hausman di komannya, Hausman kayak gini, spasi. Nah, tinggal panggil tadi yang sudah kita simpan tadi, FE model dan RE model kan. RE model. Nah, ini kan yang kita panggil tadi, koma, spasi, sigma more. Nah, ini ya. Ini untuk milih Hausman. Nah, di sini dari hasil uji Hausman ya, ini Hausman FE model, RE model, kita bisa lihat bagian paling bawah. Nah, ini aturannya adalah jika nilai probability-nya itu di bawah alfa, di bawah 0,05, maka kita harus memilih FEM. Tapi jika nilai probability-nya di atas alfa, maka kita diarahkan untuk memilih REM. Gitu. Nah, di sini kebetulan probability-nya di bawah alfa. Berarti dari pengujian Hausman, kita diarahkan untuk memilih FEM ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, ini langkahnya. Di sini kita sudah bisa tahu bahwa oke, yang kita pilih adalah FEM. Jadi uji spesifikasi dengan Lagrange multiplier tidak diperlukan karena dari CEM sama REM kita sudah diarahkan untuk memilih FEM. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi harus melakukan Lagrange multiplier, maka caranya tinggal ketik aja X-ray test ini ya 0 ini enter. Nah, di sini ini adalah Lagrange multiplier-nya ya. Ini tadi. Kriterianya gimana? Ini lihat probability-nya ya di paling bawah. Jika dia di bawah alfa, maka kita diarahkan untuk memilih random effect. Gitu. Jadi itu teman-teman ya kriteria. Cuman tadi kita sudah diarahkan untuk memilih FEM ya. Nah, kita sudah punya 3 outputnya ya, FEM, CEM, REM. Kemudian sudah melakukan pengujian juga menggunakan Chow test, Hausman, dan Lagrange. Dan hasilnya kita menggunakan outputnya FEM yang ini ya. Jadi kita pakai outputnya fixed effect. Inilah output yang nanti akan kita pakai di uh, apa namanya penjelasan interpretasi analisis kita. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita tetap harus melakukan pengujian asumsi klasik ya. Nah, pada model kita yang terpilih tadi FEM, maka paling nggak kita akan lakukan 3 testing dulu ya, antara multikolinearitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi kayak gitu. Nah, kita sekarang ke multikolinearitas dulu.
Kalau multikolinearitas, maka kita harus mengembalikan outputnya tuh ke outputnya CHAM dulu, common effect. Jadi kita harus regress lagi untuk common effect ya, enter begini. Lantas kita ketik VIF. Nah, VIF itu kan variance inflation factor ya, enter. Nah, ini adalah outputnya multikolinearitas ya teman-teman ya. Bacanya sama ya, ini VIF-nya keluar di bawah 10 berarti dia bebas multikolinearitas. Kayak gitu ya. Jadi model ini terbebas dari penyimpangan multikolinearitas atau ada hubungan yang erat antar sesama variabel X. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat varians residualnya konstan atau enggak nih gitu. Apalagi ini kan tadi kita FEM ya, gitu kan. Maka langkah selanjutnya apa nih? Kita melakukan testing heteroskedastisitas. Caranya gimana gitu? Caranya ketik aja widely ini, kemudian regress lagi ya, xtrect, variabelnya kita pilih, koma, FE. Nah, ini ya caranya. Jadi ketik quietly extract gitu ya. Untuk variabel yang tadi kita masukkan koma fix effect. Gitu. Ya, kalau sudah klik enter. Nah, kalau sudah kok ini diam, nah, kita ketik lagi gitu ya. Ketik lagi xt test 3. Gitu. Nah, ini instruksinya. Xt test 3 enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya hasil uji Wald-nya. Untuk heteroskedastisitas itu kriterianya gimana? Kalau nilai probability-nya di atas 0,05, maka model kita terbebas dari heteroskedastisitas. Ini kebetulan dia di atas 0,05 ya. Artinya modelnya terbebas dari heteroskedastisitas. Ya. Modelnya aman, aman norm, aman apa tadi namanya? Multikolinearitas juga aman dari heteroskedastisitas. Nah, terus yang ketiga nih, gitu ya, autokorelasi. Kita perlu cek juga ya. Caranya gimana? Tulis aja di prompt xt serial kayak gini, spasi nama-nama variabelnya tadi. Kalau sudah, ketik enter ya. Jadi, nah, di sini apa namanya? Ini multikolinearitas, autokorelasinya ya. Itu pada model ini kriterianya sama. Kalau nilai probability-nya di atas alfa, maka modelnya terbebas dari autokorelasi. Nah, di sini model kita terbebas dari autokorelasi ya, karena probability-nya di atas alfa. Gitu. Nah, itu ya, adik-adik semua. Kalaupun nanti model kita terkena permasalahan, misalnya heteroskedastisitas kayak gitu atau korelasi, maka adik-adik bisa melakukan prosedur misalnya dengan menggunakan robust regression ya, regresi robust atau menggunakan model cluster robust gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan ya di kelas atau di video berikutnya. Itu terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Selamat belajar. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.